Pernahkah Anda berjalan-jalan di kawasan Bukit Bintang di Kuala Lumpur pada malam hari, menyusuri trotoar di Selangor, atau sekadar mampir ke sebuah kedai mamak untuk minum teh tarik? Sekilas, semuanya tampak seperti biasa. Lampu kota tetap terang, restoran masih ramai, dan pusat perbelanjaan tetap dipenuhi pengunjung. Namun jika Anda memperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bahasa yang terdengar di sekitar Anda tidak lagi hanya bahasa Melayu atau campuran bahasa Inggris. Di banyak sudut kota, percakapan dalam dialek Bengali mulai terdengar semakin sering. Wajah-wajah yang melayani di restoran, bekerja di proyek pembangunan, hingga menjaga toko kecil juga semakin banyak berasal dari Bangladesh. Fenomena ini begitu terasa karena sebagian besar warga mulai menyebut Malaysia dengan istilah yang agak satir, Malay Des. Istilah ini merupakan gabungan dari kata Malaysia dan Bangladesh. Awalnya ia hanya muncul sebagai lelucon di media sosial, tetapi perlahan berubah menjadi simbol kecemasan sebagian masyarakat. Banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah perubahan yang terjadi di negara mereka hanyalah fase sementara atau sebuah transformasi sosial yang jauh lebih besar? Apa yang dulu hanya dianggap rumor atau cerita yang dilebih-lebihkan, kini mulai didukung oleh data dan kenyataan di lapangan. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi COVID-19 mereda, Malaysia membuka kembali pintu bagi tenaga kerja asing. Banyak sektor ekonomi membutuhkan pekerja dalam jumlah besar untuk memulihkan aktivitas yang sempat terhenti. Industri konstruksi, manufaktur, perkebunan hingga layanan makanan kembali membutuhkan tenaga kerja dengan cepat. Namun yang terjadi kemudian adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya diperkirakan oleh banyak orang. Gelombang pekerja dari Bangladesh masuk dalam jumlah yang sangat besar. Data resmi dari Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia dan Departemen Statistik Malaysia menunjukkan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, pekerja asal Bangladesh menjadi kelompok tenaga kerja asing terbesar di negara tersebut. Jumlahnya tercatat lebih dari 800.000 orang. Angka ini setara dengan sekitar 37% dari seluruh tenaga kerja asing yang memiliki izin kerja resmi. Indonesia yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pemasok tenaga kerja terbesar di Malaysia, kini berada di posisi kedua dengan jumlah sekitar 500.000 orang. Nepal berada di posisi berikutnya dengan lebih dari 300.000 pekerja. Namun angka-angka tersebut sebenarnya hanya menggambarkan sebagian kecil dari situasi yang sebenarnya. Statistik resmi hanya menghitung pekerja yang memiliki pas lawatan kerja sementara atau PLKS. Di luar itu masih ada pekerja tanpa dokumen, mereka yang datang dengan visa pelajar tetapi bekerja secara informal, serta mereka yang sudah lama tinggal dan bekerja di berbagai sektor ekonomi. Jika semua kategori tersebut dihitung, banyak pengamat memperkirakan jumlah warga Bangladesh di Malaysia bisa mendekati atau bahkan melampaui 1 juta orang. Kehadiran mereka begitu terasa karena sebagian besar bekerja di sektor-sektor yang sangat terlihat oleh masyarakat. Jika Anda melihat gedung pencakar langit baru yang sedang dibangun di Kuala Lumpur, kemungkinan besar para pekerja yang berada di balik proyek tersebut berasal dari Bangladesh. Di pabrik-pabrik di Penang, di perkebunan kelapa sawit di Sabah dan Sarawak, hingga di restoran kecil di pinggir jalan, tenaga kerja Bangladesh memainkan peran yang sangat besar. Mereka bukan sekadar bagian dari sistem ekonomi, tetapi telah menjadi wajah sehari-hari dari berbagai aktivitas produksi di Malaysia. Berbeda dengan para ekspatriat dari negara barat atau negara maju yang biasanya bekerja di kantor-kantor besar dan jarang terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, para pekerja Bangladesh berada di ruang publik. Mereka melayani pelanggan di restoran, menjaga toko kecil, bekerja di proyek konstruksi, dan menjalankan berbagai pekerjaan yang menopang aktivitas kota. Karena itu, kehadiran mereka menjadi sangat terlihat, terutama di kawasan perkotaan seperti Kuala Lumpur, Selangor, dan Penang. Konsentrasi yang tinggi di wilayah urban membuat perubahan demografi terasa lebih cepat. Di beberapa lingkungan tertentu, bahasa yang terdengar di jalanan tidak lagi didominasi bahasa Melayu. Inilah yang memicu munculnya berbagai diskusi dan perdebatan di media sosial tentang identitas nasional dan masa depan tenaga kerja di Malaysia. Namun pertanyaan yang paling sering muncul adalah mengapa jumlah pekerja Bangladesh bisa meningkat begitu cepat. Apakah ini semata-mata karena Malaysia membutuhkan tenaga kerja murah atau ada faktor lain yang lebih kompleks di baliknya? Sejumlah laporan investigasi internasional mencoba mengungkap sisi lain dari fenomena ini.
Salah satunya adalah laporan yang menyebut adanya praktek korupsi dalam sistem rekrutmen tenaga kerja asing. Sistem perekrutan pekerja migran di beberapa kasus melibatkan jaringan agen dan perantara yang sangat luas. Para pekerja yang ingin bekerja di Malaysia seringkali harus membayar biaya yang jauh lebih tinggi daripada tarif resmi yang ditetapkan pemerintah. Dalam banyak kasus, biaya tersebut bisa mencapai beberapa kali lipat dari harga sebenarnya. Untuk membayar biaya itu, banyak calon pekerja terpaksa berhutang dalam jumlah besar di negara asal mereka. Akibatnya, ketika mereka tiba di Malaysia, mereka sudah berada dalam kondisi terjebak dalam jeratan hutang. Situasi ini membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan selain menerima pekerjaan apapun yang tersedia, bahkan jika kondisi kerja yang mereka hadapi tidak ideal. Beberapa organisasi hak pekerja menyebut praktik semacam ini sebagai bentuk modern dari perbudakan ekonomi. Para pekerja secara teknis datang secara legal, tetapi tekanan hutang membuat mereka hampir tidak memiliki kebebasan untuk berpindah pekerjaan atau menolak perlakuan yang tidak adil. Kasus-kasus eksploitasi pekerja migran juga beberapa kali mencuat ke publik. Ada laporan tentang perusahaan yang tidak membayar gaji pekerja selama berbulan-bulan, sementara paspor mereka ditahan oleh perusahaan. Tanpa dokumen perjalanan dan dengan hutang besar di negara asal, para pekerja tersebut praktis tidak memiliki jalan keluar. Mereka terjebak dalam sistem yang sulit mereka lawan. Di sisi lain, kehadiran tenaga kerja asing dalam jumlah besar juga memunculkan berbagai kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal. Salah satu kekhawatiran yang paling sering dibicarakan adalah tekanan terhadap tingkat upah. Banyak pekerja lokal merasa bahwa keberadaan tenaga kerja murah membuat perusahaan enggan menaikkan gaji. Logika yang sering terdengar adalah, jika seorang pekerja lokal menolak pekerjaan dengan gaji tertentu, masih ada banyak pekerja migran yang bersedia menerima gaji tersebut. Selain soal upah, ada juga kekhawatiran tentang tekanan terhadap fasilitas publik. Dengan jumlah penduduk non-warga negara yang diperkirakan mencapai jutaan orang, layanan seperti transportasi umum, rumah sakit, dan perumahan menjadi semakin padat. Walaupun sebagian besar pekerja migran datang untuk bekerja dan tidak berniat menetap secara permanen, kehadiran mereka tetap memberikan dampak pada dinamika sosial di berbagai kota. Isu keamanan juga sering muncul dalam diskusi publik, meskipun data resmi sering menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di kalangan pekerja migran tidak setinggi yang dibayangkan banyak orang. Namun, persepsi publik seringkali berbeda dari statistik. Di media sosial, berbagai narasi tentang perubahan identitas nasional dan kekhawatiran terhadap masa depan budaya lokal terus berkembang. Pemerintah Malaysia sendiri menyadari bahwa isu ini sangat sensitif secara politik dan sosial. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem rekrutmen tenaga kerja asing. Salah satu rencana yang diumumkan adalah pembatasan jumlah pekerja asing hingga maksimal 15% dari total tenaga kerja nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja murah dari luar negeri. Selain itu, pemerintah juga menjalin kerjasama dengan pemerintah Bangladesh untuk memperbaiki mekanisme perekrutan dan mengurangi praktik perantara yang merugikan pekerja. Namun, implementasi kebijakan semacam ini tidak selalu mudah. Industri konstruksi, perkebunan, dan manufaktur telah lama bergantung pada tenaga kerja asing untuk menjaga biaya produksi tetap rendah. Mengurangi jumlah pekerja migran secara drastis bisa menimbulkan dampak ekonomi yang besar. Karena itulah banyak pengamat mengatakan bahwa Malaysia sebenarnya berada dalam posisi yang cukup rumit. Di satu sisi, negara ini membutuhkan tenaga kerja asing untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ketergantungan yang terlalu besar terhadap pekerja migran juga menimbulkan berbagai tantangan sosial dan politik. Fenomena yang disebut sebagai Malay Death mungkin terdengar seperti sebuah sindiran, tetapi di balik istilah tersebut terdapat pertanyaan yang jauh lebih serius tentang masa depan ekonomi dan masyarakat Malaysia. Apakah negara ini akan terus bergantung pada tenaga kerja murah dari luar negeri, atau akan mulai berinvestasi lebih besar dalam peningkatan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja lokal? Pada akhirnya, para pekerja Bangladesh yang datang ke Malaysia bukanlah penyebab utama dari semua perdebatan ini. Mereka adalah individu yang mencari kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka dan keluarga mereka di negara asal. Mereka bekerja keras di berbagai sektor yang seringkali tidak diminati oleh pekerja lokal.
Dalam banyak hal, mereka justru menjadi tulang punggung dari berbagai proyek pembangunan yang menggerakkan ekonomi negara. Namun fenomena ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem rekrutmen tenaga kerja global yang memungkinkan praktik-praktik tidak transparan berkembang. Jika sistem tersebut tidak diperbaiki, maka jumlah pekerja migran akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan industri. Pertanyaan besar yang kini muncul adalah, bagaimana Malaysia akan menyeimbangkan kebutuhan ekonominya dengan stabilitas sosial jangka panjang? Apakah istilah Malaydes akan tetap menjadi sekedar lelucon di internet atau justru menjadi gambaran nyata tentang perubahan demografi yang sedang berlangsung? Jawaban dari pertanyaan tersebut mungkin tidak akan terlihat dalam waktu dekat. Tetapi satu hal yang pasti, perubahan yang sedang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang kecil. Ia adalah bagian dari dinamika global tentang migrasi tenaga kerja, ketimpangan ekonomi antar negara, dan cara negara-negara modern mengelola kebutuhan industri mereka. Dan bagi Malaysia, keputusan yang diambil dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan arah masa depan negara itu sendiri.